wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaifanina Priyanti dengan NIM 666124074 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan hasil telah saya dari analisis SWOT, implementasi dan balance score di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Serang dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Di sini saya akan menjelaskan profil dari Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas mengelola seluruh urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Serang. Fungsinya itu mencakup yang pertama di bidang pendidikan. Yang pertama itu adalah mengatur dan mengembangkan kurikulum pada PAUD, PNF, SD, dan SMP. Lalu ada mengelola proses pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Ini termasuk sertifikasi, pelatihan, distribusi guru, dan peningkatan kompetensi. Lalu ada mengawasi lembaga pendidikan mulai dari perizinan operasional hingga evaluasi kinerja sekolah. Lalu yang terakhir ada menjamin mutu pendidikan sesuai dari standar nasional. Nah, kalau di bidang kebudayaan sendiri, itu yang pertama ada mengelola cagar budaya, museum, dan warisan budaya lokal. Lalu ada menginisiasi program pelestarian tradisi daerah seni dan kesenian. Lalu yang terakhir ada penyelenggaraan kegiatan pembinaan kebudayaan untuk generasi muda. Selanjutnya ada analisis IFAS. IFAS ini digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Nah, hasil IFAS dari total ini adalah 2,28 karena berada di bawah angka standar 2,50, artinya kelemahan internal ini lebih besar daripada kekuatan. Nah, beberapa kekuatan utama dinas ini adalah yang pertama tersedianya dana operasional yang cukup stabil berkat APBD dan dukungan dari pusat. Yang kedua ada dukungan regulasi yang jelas sehingga arahan kebijakan ini tidak ambigu. Yang ketiga ada program dari digitalisasi yang mulai berkembang, misalnya penggunaan Dapdik dan Erapot ataupun aplikasi layanan dari pendidikan. Kekuatan ini terutama bersifat organization support, dukungan, struktur, dan regulasi yang mantap gitu. Selanjutnya kelemahan weakness yang lebih dominan. Yang pertama adalah kekurangan tenaga pendidik seperti guru. Distribusinya guru itu tidak merata antar sekolah dan kecamatan. Yang kedua ada sarana prasarana yang belum merata, yaitu beberapa sekolah mempunyai kelas-kelas yang rusak, fasilitas laboratorium yang terbatas, ataupun akses internal dan internet yang kurang memadai. Yang ketiga ada manajemen data yang kurang akurat. Itu penyebabnya adalah sinkronisasi yang belum seragam atau kurangnya pelatihan dari operator data itu sendiri. Kelemahan ini bersifat operasional dan struktural. Ia memiliki dampak kuat pada kualitas layanan pendidikan gitu. Selanjutnya adalah analisis eksternal atau EVAS. EVAS ini menilai peluang, opportunities, dan ancaman threats di luar organisasi. Nah, hasil EVAS ini sendiri adalah 2,34, masih di bawah standar yaitu 2,50. Artinya ancaman eksternal sedikit lebih besar daripada peluang. Nah, peluang di sini adalah yang pertama, dukungan dana alokasi khusus atau DAK. DAK pendidikan ini memungkinkan pembangunan sekolah baru, rehab, dan pengadaan sarpras. Yang kedua, ada pengembangan teknologi digital. Ini membuka peluang mekanisme pembelajaran seperti e-learning dan smart classroom. Yang ketiga, ada kerjasama dengan masyarakat dan ataupun komunitas, yaitu potensi pembentukan pusat belajar masyarakat untuk persebaya dan kegiatan yang berbasis komunitas. Yang selanjutnya ada ancaman atau threats, yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat membuat kebutuhan sekolah, kelas, dan guru meningkat signifikan setiap tahunnya. Lalu kedua ada kesenjangan kualitas pendidikan. Sekolah di pusat kota lebih cepat berkembang dibandingkan dari sekolah yang di pinggiran ataupun di desa gitu. Selanjutnya ada perubahan kebijakan pemerintah yang sering terjadi gitu. Ini bisa mempengaruhi konsisten program daerah-daerah, apalagi jika dari kurikulum itu sendiri yang dari pemerintah itu sering berganti setiap tahunnya gitu. Lalu selanjutnya ada posisi strategis, analisis kuadran X dan Y. Perhitungan koordinat ini menghasilkan yang pertama koordinat X internal itu berada di 0,20. Kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada kelemahan, bukan dominan tapi memberikan ruang untuk bergerak gitu. Terus selanjutnya ada koordinat Y eksternal, dia berada di 0,36, yaitu peluangnya lebih besar daripada ancaman. Jadi posisi strategis berada di kuadran 1, yaitu di growth, di pertumbuhan. Nah, maknanya, jika lembaga berada di kuadran ini, maka organisasi sebenarnya punya potensi besar untuk tumbuh. Lalu adapun peluang eksternal yang bisa dimaksimalkan dan kekuatan internal cukup mampu untuk mengejar peluang tersebut. Karena itu, strategi yang paling tepat adalah strategi agresif, SO, Straight Opportunity. Strategi SO berarti lembaga harus mengambil peluang sebanyak mungkin, mengoptimalkan semua kekuatan yang dimiliki, mempercepat ekspansi dan modernisasi, seperti itu.
Lalu selanjutnya ada posisi strategis, analisis kuadran X dan Y. Koordinat X ini internal ini berada di 0,20. Kekuatan ini sedikit lebih tinggi daripada kelemahan, bukan berarti dominan, tapi memberikan ruang untuk bergerak. Lalu selanjutnya ada koordinat Y, eksternal itu berada di 0,36. Peluang lebih besar daripada ancaman. Kesimpulannya, posisi strategis ini berada di kuadran 1, yaitu growth di pertumbuhan. Nah, maknanya, jika lembaga berada di kuadran ini, maka yang pertama, organisasi sebenarnya punya potensi besar untuk tumbuh. Yang kedua, ada peluang eksternal yang bisa dimaksimalkan. Lalu, ada kekuatan internal yang cukup mampu untuk mengejar peluang tersebut. Karena itu, strategi yang paling tepat adalah strategi agresif, SO, Straight Opportunity. Strategi SO ini berarti lembaga harus mengambil peluang sebanyak mungkin, lalu mengoptimalkan semua kekuatan yang dimiliki, dan yang terakhir itu mempercepat ekspansi dan modernisasi itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada di matriks SWOT. Nah, karena berada di kuadran 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ini harus berfokus pada strategi SO yang mana bertujuan untuk pertumbuhan dan ekspansi seperti itu. Lalu selanjutnya ada di rumusan strategi. Yang pertama di SO yaitu menggunakan kekuatan untuk lebih secara agresif untuk mengembalikan peluang. Nah, di strategi SO sendiri itu akselerasi DAK dan APBD ini memanfaatkan komitmen anggaran sebesar 20% sebagai matching fund untuk memaksimalkan dari percepatan perbaikan sarana. Nah, di bobot itu ada 0,25 dan di rating 4 selalu di angka scoring 1. Lalu selanjutnya ada WO yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Itu di strateginya sendiri yang pertama adalah digitalisasi kompetensi guru, yaitu mengatasi kekurangan guru. ASN dengan pelatihan profesi yang berbasis TIK secara masif untuk guru honorer. Di bobot itu ada 0,2 dengan rating 3 dan di scoring 0,6. Lalu selanjutnya ada ST, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Nah, ini ada regulasi pemerataan, yaitu memperkuat kebijakan rotasi guru dan zonasi yang berbasis regulasi untuk menggunakan kontrol kualitas. Nah, di bobotnya sendiri itu di angka 0,3, di rating 4, dan di scoring 1,2. Lalu selanjutnya di posisi WT yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Dari strategi ini adalah konsolidasi SDM, mendorong kuota PPK dan penempatan wajib di sekolah-sekolah padat di penduduk ataupun kualitas rendah ataupun di desa-desa gitu. Dari bobotnya sendiri ada di 0,25, lalu di rating ada 3 dan di scoring ada 0,75. Lalu selanjutnya adalah dengan total bobot yaitu 1 dan total scoring yaitu 3,55. Lalu ada implementasi dari matriks SWOT itu sendiri, yaitu yang di strategi SO, Straight Opportunity, itu yang pertama adalah meningkatkan program digitalisasi sekolah, memanfaatkan dukungan teknologi dan dana untuk mempercepat transformasi digital. Yang kedua ada membentuk pusat layanan belajar berbasis komunitas. Ini memperluas akses pendidikan informal dan partisipasif. Yang ketiga ada pengembangan sekolah ramah lingkungan dan berbudaya, yaitu mengembangkan pendidikan lebih modern dengan karakter daerah, seperti itu. Nah, strategi ini sendiri adalah strategi ini kedepannya bersifat ekspansionis dan progresif, yaitu fokus utamanya adalah pertumbuhan yang cepat. Ada strategi WO, Weakness Opportunity, bertujuan untuk memperkuat area yang lemah. Yang pertama, dengan pembangunan dan rehabilitas sarpras secara prioritas, yaitu memperbaiki fasilitas sekolah agar tidak menjadi hambatan. Yang kedua, itu ada pemerataan distribusi guru, yaitu menggunakan skema rotasi berbasis data. Yang ketiga, ada peningkatan akurasi data pendidikan, yaitu memastikan pengambilan kebijakan itu berbasis data. Lalu selanjutnya ada strategi and traits, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang pertama ada penguatan pengawasan di mutu pendidikan, yaitu untuk mencegah kualitas menurun akibat pertumbuhan penduduk. Yang kedua ada pelayanan publik yang berbasis digital, yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang ketiga ada penguatan kurikulum berbasis budaya lokal, yaitu mencegah erosi budaya akibat arus modernisasi. Lalu selanjutnya ada strategi WT, Weakness dan Traits, yang ini bersifat defensif. Yang pertama, audit surplus dan anggaran secara berkala. Ini untuk mencegah inefisiensi dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran. Yang kedua, ada monitoring real time penggunaan dana proyek, yaitu mengurangi risiko penyimpangan anggaran. Yang ketiga, ada penanganan darurat kekurangan guru, yaitu menjaga proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar, seperti itu. Lalu selanjutnya ada BSC, yaitu Balance Scorecard, yaitu mengukur kinerja secara menyeluruh, tidak hanya soal keuangan yang finansial sebesar 85%. Itu artinya sangat baik. Di 85% menunjukkan bahwa anggaran terserap optimal, pengeluaran operasional yang terkendali, dan pengelolaan keuangan dinilai akuntabel, yaitu indikasi WTP. Maknanya, Dikbud itu memiliki kekuatan finansial yang sehat sehingga layak melakukan ekspansi dan inovasi. Yang ada learning dan growth ini sebesar 80%, sangat baik. Yaitu penilaian ini mengukur yang pertama kompetensi SDM, baik guru dan pegawai. Yang kedua ada pelatihan dan sertifikasi. Yang ketiga ada penggunaan teknologi digital, dan yang keempat
ada kepuasan motivasi pegawai. Maknanya ini sumber daya manusia ini di Dinas Pendidikan ini cukup siap untuk menghadapi transformasi pendidikan dan teknologi yang baru seperti itu akibat modernisasi. Ada internal proses sebanyak 75%, artinya baik, yaitu penilaian ini menyangkut yang pertama efektivitas sistem informasi, kedua kecepatan layanan administrasi, yang ketiga ada mutu dokumen perizinan dan sertifikasi. Namun hambatannya ini masih ada sekolah dengan akreditas C, lalu proses internal juga masih belum seragam antar sekolah gitu. Maknanya kinerja internalnya sudah cukup baik, tetapi penguatan agar setara dengan masing-masing sekolah itu dengan kinerja keuangan dan juga SDM. Selanjutnya ada customer dan stakeholder, ini sebesar 70%, yaitu cukup. Ini adalah nilai terendah. Masalah utamanya adalah yang pertama ada kepuasan masyarakat yang belum optimal, yang kedua persepsi kualitas layanan yang masih di rata-rata, yang ketiga ada surplus dan kualitas guru yang belum merata. Maknanya masyarakat belum sepenuhnya puas dengan pelayanan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ini. Bagian ini harus menjadi fokus untuk perbaikan seperti itu. Kesimpulan akhirnya ini dari analisis ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang berada pada posisi strategis untuk tumbuh. Kekuatan internal dan peluang eksternal memberikan ruang besar untuk pengembangan. Namun kelemahan struktural masih berada di titik yang signifikan, terutama soal surplus dan distribusi guru. Lalu ada ancaman eksternal seperti pertumbuhan penduduk dan kesenjangan kualitas perlu diantisipasi dengan strategi ST dan WT. Dan program digitalisasi dan modernisasi pendidikan adalah strategi inti untuk ini sesuai dengan hasil perhitungan SWOT tadi. Lalu di balance scorecard ini menunjukkan kinerja yang baik, namun aspek seperti stakeholder itu memerlukan perhatian lebih utama seperti itu.